Ekosistem merupakan suatu satuan fungsional dasar yang menyangkut proses interaksi antara organisme hidup lingkungannya. Dalam ekosistem, organisme berkembang bersama-sama dengan lingkungan fisik sebagai suatu sistem. Organisme akan beradaptasi dengan lingkungan fisik. Sebaliknya, organisme juga mempengaruhi lingkungan fisik untuk keperluan hidup. Sebelum itu, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu ya teman-teman. Habitat merupakan tempat tinggal hidup dan berkembangnya suatu organisme, dapat berarti juga sebagai tempat tinggal atau tempat penghuni seluruh populasi komunitas makhluk hidup dalam ekosistem. Berbagai jenis tumbuhan atau hewan memiliki habitat yang berbeda-beda, serupa atau sama sesuai dengan referensi ekologinya. Berikut adalah contoh organisme dengan habitatnya. Habitat paus dan ikan hiu adalah air laut. Habitat buaya muara adalah perairan payau. Habitat monyet dan harimau adalah hutan. Habitat cemara gunung adalah hutan dataran tinggi. Habitat organisme bisa lebih dari satu tempat. Misalnya habitat burung pipit di sawah untuk aktivitas pipit mencari makan, di atas pepohonan untuk bertelur. Habitat ikan salem ketika dewasa di laut, ketika akan bertelur berpindah habitatnya di sungai bahkan sampai ke hulu sungai. Ikan salem bertelur di hulu sungai dan anak yang telah ditetaskan akan tinggal bertahun-tahun di sungai. Kemudian, ketika memasuki dewasa, ikan salem itu pindah habitat lagi ke laut. Kemudian, habitat katak ketika dewasa di darat, ketika fase bertelur dan berudu di air tawar. Habitat pohon ramen di hutan gambut dan juga hutan-hutan daratan dengan tanah berpasir, ketinggian tempat 2-100 meter dari permukaan laut. Habitat pohon matoa di pinggir sungai di daerah pertanah liat, tanah pasir atau lempung di hutan dataran rendah, hingga di hutan pegunungan ketinggian tempat kurang dari 1.700 meter di bawah permukaan laut. Kemudian, habitat itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu habitat mikro dan habitat makro. Habitat mikro adalah habitat lokal dengan kondisi lingkungan yang bersifat setempat, yang tidak terlalu luas. Contohnya, kolam, rawa payau yang berlumpur lembek dan dangkal, danau, dan sebagainya. Habitat makro merupakan habitat yang bersifat global dengan kondisi lingkungan yang bersifat umum dan luas. Contohnya yaitu gurun pasir, pantai berbatu karang, hutan hujan tropis, dan sebagainya. Jadi, bisa dikatakan bahwa alamat suatu organisme adalah habitat. Jadi, relung ekologi merupakan suatu faktor atau unsur yang terdapat dalam habitatnya, yang mencakup jenis-jenis organisme yang berperanan, lingkungan, dan tempat tinggal yang sesuai dan spesialisasi populasi organisme yang terdapat dalam komunitas. Suatu relung bukan sekedar tempat tinggal organisme, tetapi faktor lain juga ikut terlibat. Contohnya, kisaran suhu, kelembaban, salinitas, dan sebagainya yang dapat diterima oleh setiap dua spesies dalam satu habitat untuk ikut membentuk relung ekologinya. Kedudukan yang ditempati oleh suatu spesies dalam jaringan-jaringan makanan merupakan faktor utama yang menentukan relung ekologinya. Jam atau harian dalam tubuh organisme yang bekerjanya diatur oleh tanda-tanda dari lingkungannya. Contohnya, kelelawar Chiroptera akan terbang mencari mangsa pada saat hari menjelang gelap. Setiap makhluk hidup mempunyai cara untuk mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Cara hidup ini disebut adaptasi. Makhluk hidup mampu beradaptasi terhadap lingkungannya untuk mampu memperoleh air, udara, dan nutrisi.
mengatasi kondisi fisik lingkungan seperti temperatur, cahaya, dan panas, mempertahankan hidup dari musuh alaminya, antara lain dengan bereproduksi, merespon perubahan yang terjadi di sekitarnya. Makhluk hidup yang mampu beradaptasi akan bertahan hidup, sedangkan yang tidak mampu beradaptasi akan menghadapi kepunahan atau kelangkaan jenis. Selanjutnya, ada cara melestarikan ekosistem. Sebagai upaya menjaga kelestarian hutan, kita dapat menanam sejuta pohon. Di zaman modern ini, kegunaan plastik sangat dibutuhkan manusia. Tanpa kita sadari, kebutuhan berdampak buruk bagi lingkungan. Dalam sehari, manusia dapat menghasilkan 70 ton sampah plastik. Lalu, berada di mana sampah plastik tersebut? Iya, sebagian besar sampah plastik berada di lautan. Hal ini yang diakibatkan oleh manusia yang sering membuang sampah plastik di aliran sungai, yang nantinya sampah plastik tersebut akan terbawa arus ke dasar laut. Plastik merupakan bahan nomor 1 yang sulit untuk diurai. Plastik juga mengandung partikel-partikel berbahaya. Dilihat dari kondisi, plastik yang berada di lautan lepas seharusnya bersih. Kini sudah tercemar oleh sampah plastik. Hal ini berakibat buruk pada ekosistem laut. Banyak hewan-hewan yang mati, contohnya burung camar. Banyak ditemukan sampah plastik pada bangkai burung camar. Kita sebagai manusia harus mulai sadar bahaya dalam penggunaan sampah plastik. Kita bisa beralih menggunakan bahan ramah lingkungan seperti kertas, kain, dan kayu. Sampah plastik juga dapat dikurangi dengan cara mendaur ulang sampah plastik kembali agar menjaga ekosistem laut. Terlebih akhir-akhir ini, di zaman mulai modern, industri di mana-mana dan mesin-mesin canggih merajalela yang berakibatkan pencemaran pada ekosistem meningkat. Industri merupakan salah satu bidang perekonomian yang menjanjikan dalam kesuksesan. Bahkan, salah satu tolak ukur suatu negara dikatakan maju adalah apabila mata pencaharian penduduknya yang semula di bidang pertanian dapat beralih ke bidang industri. Industri di dunia pun ada banyak sekali macamnya. Ada industri makanan, industri tekstil, industri pembuatan elektronik, industri pembuatan alat transportasi, hingga pembuatan alat-alat berat. Pencemaran adalah berubahnya tatanan atau komposisi air atau udara oleh kegiatan manusia dan juga proses alam, sehingga kualitas air, udara tersebut menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan pembentukannya. Pencemaran ini adalah keadaan yang sangat jelas merugikan. Pencemaran limbah pabrik yang disebabkan karena adanya limbah dari hasil industrialisasi. Ketika menggunakan produk kimia, limbah cair usai penggunaannya akan terbuang ke laut. Limbah ini dapat mengancam apabila mengandung zat kimia berbahaya. Maka dari itu, kita perlu membantu kelestarian laut dengan mengurangi penggunaan zat kimia beracun dalam kehidupan sehari-hari. Gunakan produk yang bebas dari racun berbahaya dan buanglah limbah kimia dengan benar agar tidak mencemari lautan. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman.